Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royhan Nabil Munte. Kali ini saya merupakan mahasiswa Universitas Nasional jurusan Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan database dalam mata kuliah keamanan cyber. Di sini untuk konsep dasar keamanan database itu merupakan salah satu perangkat yang sangat vital bagi sebuah organisasi karena database itu mengandung informasi yang sangat efektif yang benar harus dilindungi dari kerentanan dan eksploitasi keamanan. Seluruh perangkat organisasi itu harus bekerja terus menerus agar dapat mengidentifikasi dan memulihkan kerentanan tersebut dengan menggunakan berbagai alat yang tersedia. Selain itu juga penting untuk melakukan analisis dan audit untuk memastikan bahwa postur keamanan basis data tetap baik dan juga menunjukkan kepatuhan terhadap dokumen kebijakan yang menuntut tingkat keamanan tinggi. Jadi keamanan database itu merupakan suatu cara dimana untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk disengaja maupun bukan. Jadi ancaman ini berarti segala situasi yang sifatnya mempengaruhi sistem atau bahkan dapat merugikan. Jadi pada buah sistem database terdapat yang namanya administrator database. Jadi administrator database ini menjadi peranan penting karena dia dapat untuk mengontrol dan mengatur database. Jadi hampir semua organisasi atau perusahaan menggunakan database dalam bentuk beberapa bentuk melacak informasi seperti catatan pelanggan dan transaksi, informasi keuangan dan catatan lainnya. Jadi database ini yang mengandung banyak data sensitif ini dapat dijual atau dicuri yang menyebabkan organisasi atau perusahaan itu kehilangan bisnis atau reputasinya terutama jika organisasi tersebut ditemukan melanggar peraturan atau standar industri yang menuntut tingkat keamanan data yang tinggi, contohnya seperti bank. Lalu ada 10 ancaman yang teratas terkait database menurut application security. Yang pertama tuh ada password yang lemah, terus ada SQL injection, hak user dan grup yang berlebihan, fitur-fitur DBMS yang tidak diperlu aktifkan, manajemen konfigurasi yang rusak, buffer overflow, hak istimewa untuk beberapa user, kegagalan layanan, unpatched DBMS data, dan yang terakhir data tidak terinskripsi. Lalu kategori keamanan database. Kategori keamanan database ini diambil dari panduan penanganan insiden keamanan database oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2014. Berikut garis besar kategori keamanan database. Yang pertama itu ada keamanan cyber. Perlindungan cyber itu merupakan proses perbatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Jadi menurut Black Whitman ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Jadi ide dasarnya itu kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat, atau apakah kita ingin database server kita ini dapat dilihat orang lain. Jadi database suatu web server itu di mana koneksi yang tidak dikenali itu tidak diizinkan untuk dilihat. Lalu ada trust IP access.
Jadi setiap server itu harus dapat mengkonfigurasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya, sebagaimana tidak mengizinkan orang lain untuk memasuki rumah seseorang tanpa izin. Maka tidak dapat pula mengizinkan semua orang dapat mengakses server dari sebuah organisasi. Jadi jika server itu melayani suatu server, itu hanya alamat web server itu saja yang dapat diakses server database. Jika server database melayani jaringan internal, maka hanya alamat jaringanlah yang boleh menghubungi server. Jadi sangat perlu diperhatikan bahwa jangan pernah menggabungkan server. Lalu selanjutnya ada database connection. Di sini database connection itu semakin banyak aplikasi dinamis yang menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat, bahkan update yang langsung itu tanpa autentifikasi. Jadi jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database itu melalui web page, maka kita pastikan dulu memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan itu benar, inputan yang dimasukin benar, terjamin dan aman. Sebagai contohnya itu pastikan menghilangkan semua kode SQL agar tidak dapat dimasukkan oleh user. Lalu selanjutnya ada tabel access control. Jadi tabel access control ini merupakan salah satu bentuk keamanan yang cukup sulit penerapannya. Jadi penggunaan control access table ini dapat berkolaborasi antara sistem itu administrator dengan pengembang database. Jadi pemberian izin user itu untuk mengakses informasi dan dapat membuat informasi terlihat. Jadi jika seseorang mengakses informasi apakah dilihat menggunakan session itu dapat jadi sebagai referensi di sistem mengapa ya diberikan izin selain hak yang membuatnya. Lalu selanjutnya ada tahap keamanan pada database. Di sini ada 5 tahap langkah utama untuk memastikan keamanan database menurut application security. Yang pertama itu pisahkan database yang sensitif. Jadi pertahankan inventaris yang akurat dari semua database yang digunakan di seluruh organisasi atau perusahaan dan identifikasi semua data sensitif yang berada di database tersebut. Lalu ada eliminasi kerentanan. Jadi terus-menerus melakukan identifikasi dan memulihkan kerentanan yang mengekspos database. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, enforce least privilege. Jadi identifikasi hak pengguna dan menegakkan kontrol akses dan hak istimewa pengguna untuk membatasi akses hanya pada data minimum yang diperlukan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan. Lalu yang keempat ada pantau penyimpanan anomali. Jadi terapkan kebijakan yang sesuai dia untuk setiap dan semua kegiatan yang menyimpang. Lalu yang kelima ada tanggapi perilaku yang mencurigakan. Jadi waspada dan tanggapi perilaku mencurigakan secara real time untuk meminimalkan risiko keserangan. Lalu best practice pada keamanan cyber, keamanan database maksudnya. Jadi di sini ada langkahnya untuk latihan pada keamanan database. Jadi yang pertama itu memastikan keamanan database itu dengan mengembangkan database yang mempertimbangkan penggunaan standar keamanan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Jadi sebagai bagian dari pengembangan rencana ini itu perusahaan atau organisasi itu harus melakukan inventarisasi semua database dalam lingkungan jaringan organisasi. Karena hal ini dapat dilakukan secara lebih efisien melalui penggunaan teknologi manajemen kerentanan yang dapat secara otomatis menemukan semua database dan menjalankan pemindaian mengidentifikasi yang mengandung data sensitif, ya seperti data keuangan dan data pelanggan.
Lalu teknologi seperti database activity monitoring atau disingkat DAM itu akan membantu dalam proses mengurangi kerentanan dengan memberikan visibilitas secara real time ke semua aktivitas database jadi data itu akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mencari kegiatan yang melanggar kebijakan keamanan atau yang mengindikasi anomali terjadi. Lalu langkah pentingnya itu memastikan penggunaan password yang baik atau strong password. Jadi seringkali itu kadang password itu kita buat tidak digunakan bawaannya aja gitu, atau default password tidak diubah oleh pengguna, sehingga jadi bisa menjadi salah satu penyebab anomali itu terjadi. Jadi untuk tahapan lebih lanjut dalam melindungi data informasi ini, maka semua data yang harus disimpan itu dalam database dapat database dalam keadaan itu yang sudah terenkripsi. Jadi dengan catatan akses ke kunci enkripsi terkontrol dan dipantau dengan ketat. Jadi salah satu aspek lain yang perlu kita timbangkan itu dalam menjaga keamanan database yaitu dengan melakukan pelatihan keamanan dan kesadaran karyawan. Jadi hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua karyawan itu mengetahui kebijakan keamanan organisasi atau perusahaan dan praktik terbaik yang disyaratkan. Jadi pelatihan yang berkelanjutan itu dianggap sebagai praktik terbaik untuk mencegah data sensitif terekspos keluar. Nah, itu mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.